dalam bahwasanya Mekah ya engkau adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang paling baik di muka bumi ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula anni ya ukhrijtu minki ma kharajtu minki." Kalau seandainya kaumku tidak mengusirku, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan keluar dari kota Mekah. Tetapi ini adalah hikmah ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diusirnya dari Mekah sehingga Allah memberikan kepada beliau tempat yang baik pula ya pengganti dari Mekah yaitu Madinah ya Al-Munawwarah ini, yang mana disinilah ya tempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innal imana la ya'riju ya ilal madinati kama ta'rijul hayatu ila juhriha, bahwasanya sungguhnya iman ya akan kembali ke tempat ini atau Madinah ini kota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kembalinya ular dari ya kembalinya ular ke sarangnya. Jadi ular itu tidak akan lupa di mana tempat kembalinya, begitupun iman akan kembali ke sini ya ke Madinah. Maka untuk itu kaum muslimin ya semuanya seyogyanya kita berhaluan ya kemana, yaitu ke dua tanah suci ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak kalian yang kami muliakan, ya alhamdulillah ya kita di pagi ini akan melakukan city tour ya dengan didampingi oleh Al-Ustadz ya Amir Nurbais hafizahullah taala ya. Selama perjalanan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya selalu memberikan keberkahan kepada kita ya di dalam waktu kita ya di dalam ibadah-ibadah kita ya, sehingga apa yang kita jalankan semuanya bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu dan bapak sekalian, kita bisa lihat di samping kiri kita ya, dan ini adalah di antara proyek pemerintahan Saudi. Yang di depan kita adalah Masjid Al-Ijabah ya, yang di sana awalnya terdapat sebuah rumah sakit Al-Ansor ya, sekarang sudah kena pergusuran untuk dibangun hotel sepanjang jalur ini, jalur kanan ini ya. Dan karena kiri kita ya di sebelah timur Masjid Nabawi kita yang sedang mengalami perluasan Masjid Nabawi untuk di era Raja Abdul Aziz, yang mana yang proyek beliau belum selesai tetapi beliau sudah meninggalkan ya rakyatnya, yaitu wafat ya dan digantikan oleh Raja Salman. Dan nanti kita di depan akan lihat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya, kita kanan, iya kanan kita ya. Ada di depan kita ya sebelah kiri kita itu adalah ada Hotel Utsman bin Affan, yang mana masya Allah sudah 1400 tahun yang lalu ya beliau mewakafkan ya sampai tetap sekarang. Dan inilah masya Allah ya keagungan dari sedekah jariyah, yang mana Rasulullah SAW telah menjelaskan sudah terlewat ya. Ya, nanti insya Allah ketika pulang kita akan perlihatkan. Dan nanti kita di perjalanan kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Amin Nurbais. Yang insya Allah perjalanan kita hari ini diawali dengan perjalanan ke Uhud ya, yaitu ke Uhud yang nanti insya Allah Ustadz akan menjelaskan bagaimana Uhud, yang mana kata Rasulullah SAW bahwa Uhud jabalun ya, sebuah jabal yang nanti akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Rasulullah SAW, nahnu nuhibbuhu wa yuhibbuna, bahwasanya gunung ini, jabal ini ya Jabal Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintai. Bagaimana ya benda mati bisa mencintai ya kaum muslimin ya, sebagaimana banyak riwayat bagaimana tentang benda hidup yang mencintai Rasulullah SAW, sebagai mana yang berada di Masjid Nabawi, yaitu sebuah tiang ya, tiang yang biasa dijadikan oleh Rasulullah SAW sandaran ketika khutbah, yang mana ketika beliau tinggalkan ya batang pohon ini
kurma ini menangis. Ya, karena kenapa? Karena tidak lagi dipegang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kecintaan sebuah benda mati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dengan kita sebagai umatnya, ya, yang harus melebihi cintanya benda mati kepada beliau. Insyaallah tentang Uhud beliau akan menjelaskan secara rinci. Ya, kami persilahkan kepada Ustaz, falyatafadhal masykurah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kayaknya colokan mikrofon kurang dibenerin, coba. Colokan yang bawah. Untuk mencabut, pasang lagi. Coba. Cek. Lebih bagus atau sama saja? Speakernya saja. Speakernya biasanya. Oh, speakernya. Baik. Jadi kemarin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berada di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali insight, ya, nasihat dan masukan bahwa di kota ini punya banyak keistimewaan. Hal terpenting yang perlu kita catat adalah bahwa sebagaimana amal ibadah di tempat yang mulia, di tempat yang istimewa akan mendatangkan pahala yang besar, maka demikian pula sebaliknya, perbuatan maksiat di tempat yang mulia akan mendatangkan dosa yang lebih besar. Sehingga di samping kita berusaha untuk jaga diri dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu menjaga diri jangan sampai berbuat maksiat di tempat yang mulia, tempat yang banyak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan menuju Bukit Uhud, disebut sebagai Uhud dari kata ahadun. Ahadun artinya apa? Satu. Karena bukit ini satu-satunya. Coba lihat sebelah kiri ya. Lihat sebelah kiri. Itu adalah Bukit Rumah. Aslinya namanya Jabal Ainain. Di tempat itulah nanti kita nggak naik insyaallah ya, nggak perlu naik. Di tempat itu kaum muslimin, beberapa pemanah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjaga. Dan gunung yang membentang di depan kita itu adalah Gunung Uhud, yang kurang lebih panjangnya dari ujung kiri sampai ujung kanan kurang lebih 7 km. Tingginya berapa Pak Ustadz? Saya nggak pernah ngukur, nggak ngerti saya. Ya. Wallahu a'lam, cuman kelihatan ya. Dan di sini gunung itu kecil-kecil, tidak seperti tempat kita, dan tidak ada yang aktif. Semuanya gunung yang sudah tidak lagi berapi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki gunung ini bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lalu Uhud itu bergetar. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dihentakkan kaki beliau dan beliau mengatakan, "Uthbut ya Uhud." Tenanglah wahai Uhud. Dan Bapak Ibu bisa lihat ya, jarak Uhud dengan Masjid Nabawi berapa menit tadi kita naik bis? Dekat ya? Sangat dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menghentakkan kakinya dan mengatakan, "Uthbut ya Uhud, fa inna ma 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ini tidak ada lain selain seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Sehingga ini menunjukkan bagaimana Uhud itu bisa merespon apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini terjadi peristiwa besar, yaitu perang yang disebut dengan perang Uhud. Jumlah kaum muslimin berapa ketika perang Uhud?
Jumlah kaum muslimin berapa? 1000. Jumlah kaum muslimin 1000. Itu pun yang 300 mundur. Kenapa? Dipengaruhi oleh orang-orang munafik, sehingga kurang lebih tinggal 700. Sementara jumlah orang musyrikin 3 kali lipatnya, 3000. Tapi yang sedikit ini bisa mengalahkan yang banyak. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Baik, sekarang kita akan turun. Tolong ikuti rombongan, jangan sampai berpisah dari rombongan, dan nanti segera kembali lagi ke bis ini karena perjalanan kita masih panjang. Sepakat untuk tidak belanja di sini ya? Sepakat tidak jajan di sini? Oke, Masya Allah. Nurut berarti jamaah saya. Bismillah, kita turun. Nah, syukran. هذا بالكل قريب ها؟ اوكي ما في هنا تأخير ان شاء الله. نصر القرآن ان شاء الله. Silakan. Nanti saya naik lagi. Barang saya di sini. Silakan. Minta tolong tahan dulu, Ibu turun. Nah, tahan dulu. Tahan, stop. Mundur dulu. Iya, silakan, Bu. Ya, dingin sekali, di luar dingin sekali. Enggak turun? Di sini aja? Oke, bismillah. Yang enggak turun berapa orang? Berlima. Oh, Pak Fuad enggak turun? 6 ya? Mas berkali-kali ya? Siap. Hah? Tak bawa. Ini nih. Waktu itu ada itu nih ya. Iya. Enggak, kita mau gimana saat ini? Di spillboard itu. Spillboard. Nah, ke sana lagi. Iya, nanti ke sini terus ke Jabal Umar. Mau sejabat rumah enggak? Enggak usah. Lihatnya di bawah. Iya, di bawah. Nah. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, coba kita lihat ini dulu ya. Kurang lebih seperti inilah peta. Coba sini, Sat. Kurang lebih seperti ini peta peristiwa Perang Uhud. Cek sound. Cek. Cek tes. Cek tes. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita dahulukan untuk singgah di Uhud terlebih dahulu karena biar cuacanya tidak terlalu panas dan alhamdulillah kita mendapatkan udara yang sejuk.
Tempat ini menjadi bersejarah karena peristiwa ini. Peristiwa yang digambarkan di ini namanya apa? Peta ya. Billboard yang ada di belakang saya, yaitu peristiwa perang Uhud. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan peristiwa perang Uhud ini dalam Al-Qur'an. Baik. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah Bukit Uhud ya. Yang panjang ini Bukit Uhud, Jabal Uhud. Disebut Jabal Uhud karena dia satu-satunya gunung yang terbesar di sini. Dari kata ahadun yang artinya apa tadi? Satu. Kemudian ini ada namanya Jabal Rumat atau Jabal Ainain. Sebuah bukit kecil yang tidak jauh dari tempatnya Uhud. Sudah? Keterangan yang ada di sini, yang garis hijau ini adalah Jaisyul Muslimin. Garis hijau adalah pasukan kaum muslimin. Sedangkan yang garis merah Jaisyul Musyrikin, pasukan kaum musyrikin. Sedangkan yang garis hitam adalah Audatul Musyrikin, kembalinya pasukan musyrikin. Audatul Munafikin, kembalinya orang-orang munafik. Saya ulang, yang garis hitam adalah Audatul Munafikin, kembalinya orang-orang munafik. Baik. Kaum muslimin berangkat dari ini kota Madinah. Ini kota Madinah. Kaum muslimin berangkat dari kota Madinah menuju Uhud. Kemudian sebagian orang musyrik, orang munafikin kembali. Jumlahnya kurang lebih 300 orang. Sehingga pasukan yang dibawa oleh kaum muslimin kurang lebih hanya 700 muqatil, 700 orang yang ikut terlibat dalam peperangan. Oleh Nabi SAW dipasanglah sekian orang untuk berjaga di atas Jabal Ainain. Di atas apa ini? Jabal Ainain atau Gunung Ainain, Bukit Rumat. Sementara kaum musyrikin datang dari sana. Jaisul Musyrikin jumlahnya 3.000 muqatil, 3.000 pasukan. Berangkat ke sini, sudah. Dan inilah tempat Maisarah Ma'rakah, tempat pertempuran. Mereka dipanai oleh kaum muslimin yang berada di atas Bukit Rumat. Sehingga mereka kembali. Mereka kembali, mundur. Ada pasukan dari sebelah kanan dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, dan ada yang sebelah kiri yang sana ya, sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan sana sebelah kanan, di sebelah kiri dipimpin oleh Ikrimah. Saya ulang ya. Di sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang di sebelah kiri dipimpin oleh Ikrimah. Ini Gunung Sila. Gunung Sila itu kalau Bapak Ibu keluar dari Masjid Nabawi, lihat bukit, itu Gunung Sila. Ya, Gunung Sila, Jabal Sila, Sin Lam Ain. Sudah? Pada waktu pasukan itu menyerang kaum muslimin, dipanai oleh mereka yang berada di atas Bukit Rumat, akhirnya mereka kembali. Dan saat mereka kembali, mengira orang-orang yang berjaga di atas Bukit Rumat ini menyangka kalau peperangan sudah selesai. Dan ketika itu banyak orang musyrikin yang meninggalkan barang-barangnya, meninggalkan perbekalannya, sehingga mereka mengira perang sudah selesai. Padahal Nabi SAW berpesan, jangan turun dari bukit ini apapun yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki kehidupan dunia, dan di antara kalian ada yang menghendaki kehidupan akhirat. Maksudnya yang menghendaki dunia di situ adalah ingin merebut ghanimah yang ditinggalkan oleh orang musyrik, dan mereka menyangka pasukan sudah selesai. Begitu pasukan ini turun, Khalid bin Walid melihat peluang yang besar. Pasukan yang berada di atas bukit rumah sudah turun. Akhirnya Khalid bin Walid kembali lagi menyerang dari balik bukit Rumat ini. Yang tadi ada selokan ya. Bapak Ibu lihat selokan tadi? Saat kita naik bis, lihat ada bukit, ada orangnya tadi, kan ada selokan ya. Di selokan itulah tempat Khalid bin Walid muter. Lalu mereka menyerang kaum muslimin dari dua arah. Yang satu menyerang dari sebelah yang dipimpin oleh Ikrimah itu, Al-Maisarah, dan yang satu menyerang dari Al-Maimanah.
sebelah kiri dan sebelah kanan. Mereka menghadapi pasukan orang musyrikin dari dua arah. Dari situlah banyak sekali kaum muslimin yang meninggal dunia. Di antaranya adalah siapa? Paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian siapa lagi? Mus'ab bin Umair. Dan ketika Mus'ab bin Umair itu terbunuh, yang membunuh Mus'ab namanya Ibnu Qami'ah. Dia berteriak pada saat berhasil membunuh Mus'ab bin Umair, qataltu Muhammadan. Aku telah berhasil membunuh Muhammad. Begitu terdengar suara qataltu Muhammadan, suasana langsung hening. Pertempuran tertahan. Yang musyrik tidak bergerak, yang muslim juga tidak bergerak. Bagi orang musyrikin, tujuan mereka sudah selesai. Karena sudah berhasil membunuh Nabi SAW. Bagi kaum muslimin, mereka bingung, betulkah Nabi Muhammad SAW meninggal? Akhirnya perang terhenti. Terus masing-masing mundur. Makanya ahli sejarah menilai perang Uhud itu perang yang nanggung, belum selesai. Meskipun korban dari masing-masing pihak banyak. Korban dari musyrikin banyak sebelum mereka berhasil meringsek dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan korban dari kaum muslimin juga banyak setelah ada pasukan balik yang diserang oleh Khalid bin Walid. Baik. Karena itu dalam peristiwa perang Uhud, baik kaum muslimin maupun kaum musyrikin, ini mana yang menang, mana yang kalah. Jumlah orang yang meninggal di masing-masing pasukan kurang lebih sama, sekitar 70-an. Dan posisi kaum muslimin ketika itu banyak sekali yang meninggal dan belum jelas. Makanya perang Uhud disebut dengan perang yang tidak jelas ujungnya. Kalau Badar kan menang mana? Kaum muslimin. Sedangkan Uhud mana yang menang? Wallahu a'lam. Sudah? Dan gimana? Dikatakan kalah karena banyak yang meninggal. Padahal pasukan musyrik yang meninggal juga kurang lebih sama semua dengan kaum muslimin. Nah, itu tidak disebut kalah. Baik, dan dalam peristiwa itu Nabi SAW terluka. Kenapa? Karena geraham beliau terkena dengan senjata. Jadi beliau pakai helm namanya mighfar. Pada saat ada anak panah yang nyasar, terkena helm itu sampai patah dan menancap di tulang geraham Nabi SAW. Coba Anda bayangkan ya betapa sakitnya rahang tertusuk dengan besi. Sudah? Dan nanti insya Allah kita coba lihat, ini ada sebuah masjid. Masjid ini baru, sekitar tahun 2011 ya. 2011 dibangun. 2010 saya waktu kesini belum ada masjid ini. Masjid ini disebut dengan Masjid Syuhada. Dan di balik masjid ini ada bukit rumah yang insya Allah akan kita lihat. Kita ke sana ya? Nggak apa-apa? Baik, sebentar ke sana. Bismillah. Nah, kelihatan ya? Nggak jauh-jauh banget. Baik, cukup di sini ya. Cukup di sini. Biar nanti baliknya nggak terlalu jauh. Yang ada pagernya ini adalah makam para syuhada Uhud. Di dalamnya ada Hamzah, ada Mus'ab bin Umair, ada Abdullah bapaknya Jabir, dan ada banyak sahabat yang lainnya. Kenapa mereka ditaruh di sini dan tidak dipindah ke Baqi, padahal tidak terlalu jauh dari Baqi? Karena bagian dari sunnah, orang yang mati di medan jihad itu dimakamkan di tempat di mana mereka meninggal. Maka mereka ditaruh di sini karena mereka meninggal di sini. Baik. Dan tidak kelihatan ada gundukan, tidak kelihatan ada nisan, seperti tanah biasa. Kalau Bapak Ibu nanti penasaran, silakan bisa mendekat dan lihat. Tidak kelihatan apapun. Makam Hamzah yang mana? Wallahu a'lam. Yang jelas ada di sana. Makam Mus'ab bin Umair yang mana? Wallahu a'lam. Yang jelas ada di dalamnya. Baik. Nah, bukit yang ada banyak orang yang naik itu, itulah bukit Rumat. Kaum muslimin dari arah masjid ini. Kaum musyrikin dari arah sana, sebaliknya. Udah? Kemudian mereka ketika datang menyerang kaum muslimin dipanai oleh mereka yang berada di atas bukit. Sehingga mereka terpukul mundur. Dan banyak yang meninggal dunia.
Sampai akhirnya ketika para pemanah itu turun, nah Khalid bin Walid muter lewat sebalik bukit itu. Nah, di balik bukit itu kan ada jalan tadi yang kita lewati ya. Kemudian ada apa? Parit tadi. Itulah jalannya pasukan Khalid bin Walid membawa beberapa pasukan berkuda. Akhirnya kaum muslimin terdesak dari dua arah, dari depan dan dari belakang. Begitu ceritanya. Dari sinilah kemudian ada tempat yang bersejarah dan sampai sekarang pemerintah Saudi masih menjadikan ini sebagai situs sehingga kaum muslimin bisa mengenang peristiwa di masa itu. Baik, dan ini ada Madrasah Hamzah bin Abdul Muttalib Ibtidaiyah khusus untuk banin, khusus untuk laki-laki ikhwan ya. SD untuk laki-laki. Sudah? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gimana, Pak? Gimana? Ini Pak, membentang dari itu yang ada puncaknya itu sampai ke sebelah kanan jauh, kurang lebih panjangnya 7 kilo. Arah Mekah, wallahu alam. Enggak tahu saya. Arah Mekah sana? Oh iya, di sana. Oh, dari pasukan Mekah. Betul, dasarnya pasukan kaum musyrikin dari sana. Bumbunya di sini, bulatnya di sini. Mungkin di sekitar sini, Pak. Wallahu alam. Ketika itu perang, namanya perang kan tempatnya lebar ya. Titik tengahnya di mana? Ya, bisa jadi titik tengahnya di sekitar sana. Yang ada pohon-pohon tuh. Mungkin Bapak yang kumpul sana. Panah kan 100 meter lebih. Jauh. Iya. Baik. Dari SD itu tahunya di atas Uhud itu perang. Perangnya bukan. Jadi perangnya di bawah. Ya. Pemanahnya bukan di atas Gunung Uhud tapi di bukit kecil itu. Jabal Ainain. Cukup? Sekarang kita akan laksanakan rukun yang terakhir yaitu foto. Baik. Baik. Foto di sini aja biar tidak ada tempat mustajab, tidak ada tempat untuk ibadah, sholat, doa, tidak ada di sini. Dan bahkan di sini paling dijaga oleh pemerintah Saudi sebab makam syuhada Uhud ini sering jadi sasaran berdoa. Mereka minta kepada syuhada Uhud. Tidak boleh ya. Baik. Kita akan foto menghadapnya ke arah masjid. Cukup? Sana backlight. Nah, Dari iya menghadap fotonya di sana. dari sana. Hmm. Kalau kita ini backlight kayaknya. Ya, silakan di balik. Nah, gini. Udah? Background kita mau background bukit? Nanti dulu. Gini aja dulu. Ini akhwat yang sini, akhwat, ikhwan yang sana. Ibu-ibu sini, ibu-ibu sebelah kanan. Bapak, bun tengah, bun. Kamu tengah. Nah, bayarnya paling mahal tengah. 3 kali. Hah? Laki-laki sendiri. Ya, ini Ibu-ibu sendiri. 3 kali berarti. Oh, ya. Nah, Ya. gabung dulu. Gabung dulu ini biar suami istri samping. Untuk paritnya itu bisa dilihat dari dekat. Gimana? Parit yang kemarin waktu di peperangan. Kondak sudah ndak ada, Pak. Ya udah diuruk lama itu. Titip ini titip. Taruh sini aja ya. Ya, cukup. Insyaallah ndak hilang. Udah siap? Foto dulu, Mas. Hah? Boleh dibawa, boleh. Hah? Nah, ustadznya harus ikut. Nah. Nanti di sini Ustaz. Awas hati-hati ya. Belakang ada Eksekutif. Sebentar biar tambah cakep ya. obat ganteng. Masya Allah. Bismillah. Oke. Baik, sudah cukup video sekarang? Hah? Belum? Satu aja. Yang kira-kira HP-nya paling bagus saja. Masya Allah. Sudah?
Sekarang video ya. Video ya. Apa tadi ngomongnya? Berkesan dan bermakna. Baik. Kita hitungan 3 ya. Sebentar dulu ya. Siap? 1, 2, 3. Umroh bersama Batik Travel. Berkesan dan bermakna. Masya Allah. Baik. Mau background itu enggak? Nah. Sekarang geser nih, geser kanan. Geser kanan. Nah. Yang itu geser ke sana. Nah, di sini, Bu. Tapi backlight ini agak backlight. Hah? Jagain Bomo yang biar kita wakil. Pak, silakan Pak, bergabung. Tengah lagi ya. Yang tengah nggak bayar. Satu, dua, tiga. Sudah? Gunungnya kena nggak? Soalnya nanti di itu aja. 1, 2, Photoshop. 3. Oke. Siap, alhamdulillah. Baik, cukup? Oh, kamera. Mau bapak-bapak, ibu-ibu sendiri? Oh, baik, ibu-ibu sendiri sekarang. Ibu-ibu sendiri. Udah, bapak, sekarang kita pulang. Hah? Hah? Itu ada tulisan Allah itu apa itu? Mana? Dinulukir sama muslimin gimana itu? Mana? Man itu Tat. Allah itu. Di atas. Gunung kan ada tulisan Allah. Ya. Ya. Itu kenapa itu Tat? Oh iya kelihatan. Ya ada yang nulis sih. Oh, bukan dari dulu itu. Bukan dipilok itu. Walah. Tidak mungkin dari batu-batuan dibuat, mungkin lah. Ditata gitu ya. Iya, ditata. Jadi buatan bukan alam. Kalau bakit juga ditutup ini Tat. Berarti sembarang orang nggak boleh masuk. Bake ditutup kan? Tutup. Ditutup. Maka dari itu makanya kalau orang ziarah kubur itu kurang diperkenankan hari itu. Harus ya. pas dibuka. Pas dibuka. Enggak dibuka dari dibuka. Kalau pas nganter jenazah dibuka. Mbah Mai mengerti dibagi juga ya? Di Makla. Oh di Makla ini kan bisa dimasuki. Udah, baik gantian. Sekarang bapak-bapak silakan. Jangan, biar saya yang mutain. Gimana cara ini, Pak? Tinggal pencet aja. Tinggal pencet tengah ini. Yang dipencet yang mana? Ini. Itu ini. Apa ini? Belum saya aktifin Bluetooth-nya. Coba aktifin. Ada. Saya cek dulu Bluetooth-nya ada. Depan. Tadi saya kenceng dan itu Sudah tinggal lanjut nih. Yang bisa pesok mana yang bisa. Nah, udah. Oke. Perindah siapa? Kayaknya biasa Inggan. Hah? Saya masuk. Masuk kan ikon terus gimana tadi? Oh, iya. Fotonya, bentar. Ya, bingung. Baik. Ini punya siapa? Punya Pak Ilham. Tinggal pencet tengahnya itu ya. Ini yang putih ya? Ini pencet ini. Oh iya betul. Saya depan. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ustaz nggak kesepian tuh temannya. Iya. Teman. Dua ya. Kesepian. Wah. Biar balance. 1, 2, 3. Backlight semua ini. Backlight semua. Jelas ini maksudnya. Nanti diedit. Iya, backlight semua. Siluet aja nanti jangan dapatnya. Iya, tahu apa wes. Gambar siluet. Ayo kita balik ke base. Masih ada dari samping. Masih ada cahaya. Si lumayan lewat itu. Mana? Ayo.
Cek, 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 cek. Jamaah batik kita balik ke bis ya. Melanjutkan perjalanan berikutnya masih banyak. Mumpung kebun kurma belum tutup. Hah? Kita mau ke percetakan Al-Quran ya? Iya, terakhir dari kurma langsung. Ya? Agak jauh, agak jauh. Itu yang kelihatan itu tuh, Bu. Nanti itu ada ada istana di atas. Mohon merapat, jangan sampai ngikut jamaah yang lain. Nanti jadi orang Turki nanti. Maroko. Putih pun Maroko itu bukan orang kulit putih, bukan Nigeria bukan. Maroko kulit putih malah. Ya. Kayak Eropa Maroko. Iya.